Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Gilang Maulana Iksan dengan NIM 2190302159. Saya dari Universitas ASA Indonesia, Program Studi Manajemen Hospitality. Sekarang saya ingin menjelaskan tugas manajemen risiko review jurnal dari penulis Anggi Eka Pahlevi 1. Penulis yang kedua ada Agus Ismail. Penulis yang ketiga ada Adit Susetya Ningsih. Analisis manajemen risiko pelaksanaan proyek konstruksi di Dometic Mall dan Hotel Majalaya. Pendahuluan pada era globalisasi, perkembangan dunia konstruksi semakin pesat yang dalam pelaksanaannya terkadang dihadapkan dengan beberapa kendala, diantaranya kendala waktu, biaya, dan mutu. Ketiga kendala ini bisa diartikan sebagai sasaran proyek yang dapat didefinisikan sebagai tepat waktu, tepat biaya, tepat mutu. Maka dari itu, dalam suatu proyek diperlukan manajemen proyek konstruksi, yaitu suatu cara atau metode untuk manajemen risiko yang dapat timbul atau terjadi ketika proses pengerjaan proyek konstruksi. Lalu saya ingin membahas rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka diperlukan penelitian tentang risiko pelaksanaan proyek konstruksi yang terjadi pada pembangunan Dometic Mall dan Hotel. Yang selanjutnya akan didapatkan hasil risiko apa saja yang didominasi terjadi. A. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah mengenai perlunya manajemen risiko proyek, maka dilakukan analisa, identifikasi, dan pengelolaan risiko meliputi apa jenis risiko yang terjadi selama pengerjaan proyek Dometic Mall dan Hotel Majalaya. Lalu yang kedua ada analisis risiko yang paling dominan dalam proyek Dometic Mall dan Hotel. Yang ketiga, bagaimana pengendalian risiko proyek pada proyek Dometic Mall dan Hotel Majalaya. Lalu ada yang B, tujuan penelitian. Adapun tujuan dari penyusun tugas akhir ini adalah mengidentifikasi risiko dan dalam pengerjaan proyek The Dometic Hotel Majalaya. Yang kedua, menganalisa risiko yang paling dominan terjadi pada proyek Dometic Mall dan Hotel Majalaya. Yang ketiga, mengetahui pengendalian risiko proyek pada proyek Dometic Mall dan Hotel Majalaya. Konsep penelitian ini adalah bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis risiko. Mengidentifikasi yaitu mencari jenis risiko yang terjadi pada pelaksanaan proyek konstruksi Dometic Mall dan Hotel Majalaya. Menganalisa yaitu mencari nilai risiko yang paling dominan terjadi selama pelaksanaan proyek konstruksi, dan selanjutnya melakukan pengelolaan risiko terhadap risiko yang paling dominan. Lalu ada metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data dapat merupakan suatu aspek yang berperan dalam kelancaran dan keberhasilan dalam suatu penelitian. Metode pengumpulan data meliputi dari data premier. Data premier yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil penyebaran kuesioner terhadap beberapa staf di proyek tersebut yang sudah dipilih sebagai responden yang terkait dengan risiko. Yang kedua ada data sekunder. Data sekunder yang digunakan adalah data yang berasal dari hasil pengkajian studi literatur dan dari data-data risiko di proyek. Yang ketiga ada survei pendahuluan. Survei ini dilakukan untuk mendapatkan variabel-variabel risiko yang terjadi di proyek untuk ditambahkan pada variabel risiko yang didapat dari hasil studi literatur. Yang keempat ada teknik pengumpulan data. Data yang digunakan untuk penelitian ini hanya berasal dari proyek yang ditinjau, yaitu proyek The Dometic Hotel Majalaya. Data dapat didapatkan dengan cara melakukan penyebaran kuesioner terhadap para staf yang ada di proyek. Yang ketiga ada langkah penelitian. Ada beberapa langkah dalam penelitian tugas akhir ini yang bertujuan untuk lebih memudahkan dalam pengumpulan dan penyusunan data. Langkah penelitian tersebut diantaranya sebagai berikut. 1. Identifikasi risiko. Identifikasi ini dilakukan dengan cara studi literatur dan penyebaran kuesioner identifikasi terhadap responden yang telah dipilih.
Yang kedua ada analisa resiko. Analisa ini dilakukan dengan cara penyebaran kuesioner frekuensi dan tampak dalam kurung tahap analisa. Lalu ada penilaian risiko yang paling dominan berdasarkan terjadinya risiko dan dampak yang ditimbulkan dari risiko tersebut. Lalu ada pengendalian risiko dominan, dilakukan berdasarkan diagram risk mark probability dan impact. Skala yang digunakan dalam mengukur risiko yang paling dominan terjadi berdasarkan frekuensi risiko dan juga dampak risiko adalah dengan menggunakan skala Likert. Lalu ada pengendalian atau respon risiko proyek. Untuk mengetahui bagaimana caranya pengendalian risiko proyek, suatu risiko yang paling dominan bisa dilakukan dengan memberikan penanganan sesuai dengan tingkat risiko. Pengumpulan data penelitian dan identifikasi risiko. Pengumpulan data dan penelitian data merupakan salah satu hasil penunjang dalam penelitian sebelum melakukan pengolahan data. Maka diperlukan pengumpulan data terlebih dahulu. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah berupa data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang dapat diperoleh dari hasil penyebaran kuesioner di proyek yang ditinjau sebanyak 5 responden, diantaranya adalah project manager, site engineering, site manager, kepala bidang K3K, safety officer, pelaksanaan lapangan, sedangkan data sekunder adalah yang diperoleh dari hasil studi literatur berupa jurnal penelitian sebelumnya dan buku yang berkaitan dengan manajemen risiko proyek. Identifikasi risiko. Tahap awal dalam melakukan identifikasi risiko adalah dengan menyebarkan kuesioner bertujuan untuk mengidentifikasi risiko-risiko yang terjadi di proyek sesuai tabel 3.1. Para responden dapat menjawab pada kolom relevan atau tidak relevan dengan cara memberikan tanda checklist. Untuk keterangan relevan adalah risiko tersebut pernah terjadi atau berpotensi terjadi di kemudian hari. Sedangkan tidak relevan, ada risiko tidak pernah terjadi dan tidak berpotensi terjadi di kemudian hari pada proyek The Matic Mall dan Hotel Majalaya. Dalam pengisian kuesioner satu ini, responden yang terpilih mengisi data semua risiko yang ada sesuai dengan tabel 3.1 berdasarkan hasil studi literatur. Dalam tabel 3.1 terdapat 76 risiko yang bisa terjadi dalam suatu proyek pembangunan konstruksi pada umumnya. Setelah melakukan penyebaran kuesioner, maka didapatkan hasil 54 variabel risiko yang relevan terjadi proyek The Matic Mall dan Hotel Majalaya. Dalam melakukan penelitian ini, penulis kembali melakukan penyebaran kuesioner dengan bertujuan menganalisa risiko-risiko yang paling dominan terjadi berdasarkan frekuensi terjadi risiko dan berdasarkan dampak risiko. Pada tahap ini, para responden tidak mengisi semua data kuesioner seperti pada tahap identifikasi, tetapi para responden hanya mengisi data variabel risiko berdasarkan bidang keahlian masing-masing. Project manager mengisi bidang risiko kontraktual, site engineering mengisi data bidang risiko desain dan teknologi, site manager mengisi data bidang risiko manajemen risiko material dan alat pelaksanaan lapangan, mengisi data bidang risiko pelaksanaan di lapangan. Safety officer mengisi data bidang risiko force majeure dan risiko tenaga kerja. Lalu ada para responden menjawab pada kolomnya frekuensi probability dalam dampak impact dengan cara melingkari jawabannya berupa angka yang sudah disediakan untuk mengukur nilai frekuensi probability dan juga untuk nilai dampak impact. Penulis menggunakan metode skala Likert. Nilai skala Likert pada frekuensi probability terjadi risiko adalah sebagai berikut. Sangat jarang dalam kurung SJ, jarang dalam kurung J, cukup dalam kurung C, sering dalam kurung S, sangat sering dalam kurung SS. Lalu ada nilai skala Likert pada dampak impact terjadi risiko adalah sebagai berikut. Sangat kecil dalam kurung SK sama dengan 1, kecil sama dengan dalam kurung K sama dengan 2, sedang dalam kurung S sama dengan 3, besar sama dengan B sama dengan 4, sangat besar sama dengan 5,
Setelah nilai skala frekuensi probability dan dampak impact risiko yang terjadi di dalam hotel The Matic Mall dan Hotel Majalaya, kemudian dilanjutkan dengan mengalihkan skala pada kolom probability yang skala impact, maka dapat dilihat hasil pada tabel 3.1. Kesimpulan penelitian dan saran-saran penelitian. Kesimpulan, berdasarkan tujuan penelitian ini telah didapatkan hasil perhitungan, identifikasi, dan analisa yang dilakukan. Terdapat beberapa kesimpulan yang diperoleh, yaitu sebagai berikut. Dari hasil studi literatur, terdapat 76 risiko yang bisa terjadi pada proyek pembangunan konstruksi gedung. Setelah melakukan penyebaran kuesioner tahap identifikasi, didapatkan hasil berupa 54 variabel risiko yang relevan terjadi dan memiliki potensi terjadi di kemudian hari pada proyek The Matic Mall dan Hotel. 2. Dari hasil penyebaran kuesioner tahap analisa, didapatkan hasil berupa 4 variabel risiko yang dominan terjadi pada proyek The Matic Mall dan Hotel Majalaya berdasarkan perhitungan probability X impact dengan menggunakan skala Likert, yaitu sebagai berikut. Pemogokan tenaga kerja, lalu ada perubahan jadwal pelaksanaan kerja, lalu ada perubahan desain, lalu ada kesalahan estimasi waktu. Dalam penelitian ini, melakukan pengendalian terhadap risiko yang paling dominan terjadi berdasarkan analisa probability X impact, yaitu sebagai berikut. A. Pengendalian terhadap risiko akibat pemogokan tenaga kerja adalah dengan cara melakukan mediasi antara pihak kontraktor dan pihak pekerja untuk mencapai kesepakatan yang tidak merugikan salah satu pihak. Lalu ada pengendalian risiko akibat perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan adalah dengan cara melaksanakan penjadwalan ulang terhadap pekerjaan yang mengalami perubahan jadwal, melakukan pemesanan material kepada pihak supplier baru. Lalu ada pengendalian terhadap perubahan desain dilakukan dengan cara pengajuan klaim, perpanjangan waktu akibat adanya perubahan desain, dan memproses pekerja pondasi pel cap dengan bentuk persegi 8. Lalu ada pengendalian kesalahan estimasi waktu dilakukan dengan cara pembuatan jadwal dengan perencanaan jalur kritis, critical path method. Saran yang diberikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Dalam melakukan perancangan sebuah proyek konstruksi, seharusnya pihak kontraktor melakukan perencanaan manajemen risiko untuk menentukan tahapan-tahapan dalam menangani risiko. Dan untuk meminimalkan kerugian akibat terjadinya risiko. 2. Melakukan pengendalian yang terencana dan tepat terhadap risiko yang terjadi, dan melakukan perencanaan pengendalian untuk risiko yang berpotensi terjadi di kemudian hari. Lalu yang ketiga, dari hasil penelitian ini bisa dikembangkan untuk penelitian selanjutnya dengan menganalisa dampak-dampak risiko yang terjadi terhadap biaya, waktu, dan mutu pekerjaan. Sekian review jurnal dari saya, Gilang Maulana Ihsan. Mudah-mudahan bisa berguna untuk semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.